Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu tersenyum. Amin. Dan terima kasih sudah klik video ini. Di video-video sebelumnya, aku menceritakan tentang sebuah desa pesugihan. Cerita tentang satu desa di mana satu desa tersebut melakukan ritual pesugihan. Dan kali ini, aku ingin mengajak kalian untuk lebih mengenal atau lebih tahu lagi pesugihan apa saja dan gimana cara kerjanya, dan apa konsekuensi dari kalian melakukan pesugihan ini. Video ini hanya untuk informasi ya, jadi jangan sekali-kali dicoba atau oh iya nih kayaknya rekomendasi banget nih. Enggak, gua nggak nge-review begitu-gituan, tapi gue cuma pengen kasih tahu kalau misalkan pesugihan ini tuh ada konsekuensinya, ada hal-hal yang harus kalian do and done gitu. Ngerti gak sih, do and done, ada yang lakukan atau yang nggak boleh dilakukan. Dan disclaimer, kalau lagi makan stop dulu, jangan dulu makan, atau skip dulu aja deh, nanti aja kek nontonnya apa makannya, serah deh. Aku udah kasih tahu ya, jadi kalau mau nekat ya udah, bukan tanggung jawab gue. Kita langsung aja ke videonya. Yang pertama di sini ada pesugihan kandang bubrah. Pasti kalian udah banyak yang tahu tentang pesugihan ini. Yang dimana penganutnya wajib merenovasi rumah setiap 1 tahun sekali. Penganutnya juga diwajibkan menyetujui setiap perjanjian yang diberikan oleh sang guru kunci atau kuncen. Untuk sesajennya sendiri masih sama dengan sesajen pada umumnya, seperti bunga dan lain-lain, kembang 7 rupa, kelapa hijau, dan lain-lain lah ya. Dan selain itu, penganutnya juga diharuskan membeli kambing jantan bertanduk bagus dan berwarna hitam. Bahkan harga kambingnya pun termasuk cukup mahal. Dan kambing tersebut akan dipotong saat melakukan ritual. Setelah dipotong, darahnya ini harus diambil sampai habis. Dan darahnya ini akan dibagi dua, disisihkan ya, untuk diminumkan ke si penganut. Dan juga darah yang lainnya akan dicampur dengan air dan bunga, disatukan di dalam gentong, dan penganutnya akan mandi dengan air tersebut. Tujuannya untuk penyatu raga dan sukma, bahwa pesugihan melekat dalam tubuh si penganut. Dan kepala kambing ini wajib dibawa pulang. Setelah ritual selesai, penganutnya ini wajib ya pulang ketika sudah menjelang subuh. Jadi nggak boleh tidur juga sebelum matahari terbit. Jika sudah sampai di rumah, penganutnya ini tidak boleh mandi air bersih ya. Jadi bebersih badan itu nggak boleh sampai jam 12 malam. Ini untuk menghindari kehilangan pesugihan, karena konon katanya darah kambing belum sepenuhnya masuk ke dalam raga. Dan setelah jam 12 malam, penganut ini tidak boleh ya membersihkan badannya langsung. Tapi sebelum bebersih gitu ya, sebelum dibersihkan, penganut justru diwajibkan untuk mengubur dulu kepala kambing hitam tersebut di tempat yang akan dijadikan tempat ritual setiap hari-hari tertentu dan di ruangan tersendiri. Dan jika sudah selesai menentukan ruangan khusus, penganut udah bisa nih mandi, bebersih badan, dan beraktivitas seperti biasanya. Yang paling penting adalah ketika memulai membangun rumah, tempat ritual lah yang terlebih dahulu yang harus diutamakan untuk direnovasi. Setelah pesugihan mulai terwujud sedikit demi sedikit, penganut ini wajib melakukan syarat yang sudah diberikan oleh kuncen, yaitu rumah yang ditempati tidak boleh bersih ataupun wangi. Rumah yang dihuni ini harus kotor, jangan kan disapu ya, jangan dipel gitu ya, disapu pun nggak boleh. Pokoknya menyerupai kandang kambing lah. Dan ini yang paling penting ya, setiap 1 tahun sekali rumah harus renovasi. Dan tempat ritual yang paling utama yaitu rumah tempat pesugihan, disusul dengan bagian depan, bagian belakang, atau ruangan lainnya. Dan jika merenovasi itu ritualnya diulang lagi ya seperti awal. Jadi kayak penganut ya harus menyembahkan kepala kambing, darahnya diminum, terus dibuat mandi ya kayak di awal. Dan jika penganutnya lupa akan syarat yang udah dijanjikan, meskipun sedikit kesalahan aja, tumbal yang diminta bukan lagi kepala kambing melainkan nyawa.
Tapi yang kedua, pesugihan, maaf, borok namanya. Pesugihan ini bisa dianut bagi pasangan yang sudah bersuami ataupun beristri. Pokoknya suami istri ya, bukan Adam dan Yanto atau Yanti dan Maimunah, bukan. Jadi pasangan suami istri. Syarat pertama yang dilakukan hanyalah melakukan ritual seperti ya pesugihan lainnya, memberikan sesajen atau membeli sesajen yang sudah ditentukan dengan harga oleh si kuncennya, dan juga melakukan ritual di hari yang sudah tentu aja ditentukan dengan kuncennya. Dan syaratnya membawa baju yang sudah lama sekali tidak dipakai sebagai jembatan pengikat raga ataupun sukma. Penganutnya ini wajib memakai baju lama yang dibawa pada saat melakukan ritual, dan hanya salah satu aja yang memakai untuk dijadikan sarana pesugihan borok ini. Biasanya sih si suaminya ya, kalau istri hanya mendampingi dan juga mengikuti arahan dari si kuncennya. Dan penganutnya juga diwajibkan untuk berpuasa mutih. Jadi hanya makan nasi putih dan air putih aja. Dan nasi yang dimakan saat berpuasa adalah nasi basi. Setelah ritual sudah dilakukan, selang beberapa bulan akan ada hasilnya. Baik itu pertanian, perdagangan, atau usaha yang dilakukan oleh si penganut. Uang datang melimpah ruah, tapi semakin banyaknya uang yang didapat, akan timbul juga borok di sekujur badan yang akan menyebar ke sekujur tubuh sewaktu-waktu. Dan jika borok ini semakin lebar dan basah atau sakit ya, istrinya ini bertugas untuk menyembuhkannya dengan menjilati borok. Maaf. Duh, maaf. Istrinya ini bertugas untuk menyembuhkannya dengan menjilati borok tersebut agar tidak menjalar ke area tubuh lainnya. Aduh, gue gak kuat banget ngebayanginnya. Duh, jangan dibayangin please. Penyembuhan ini hanya bisa dilakukan di hari-hari tertentu seperti Kliwon, Legi, dan juga Wage. Yang selanjutnya ada pesugihan tuyul. Transaksi pesugihan tuyul ini banyak dilakukan di salah satu gunung yang lebih dikenal Gunung Suru. Untuk transaksi tuyul sendiri tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalian gak bisa serta-merta beli di Shopee, nggak ada ya. Jangan pernah cari pesugihan tuyul second, itu nggak ada. Tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh penganut atau pemiliknya. Untuk transaksinya sendiri, tuyul ini akan menentukan penghasilan tuyul setiap harinya. Contoh ya, jika tuyul ini dihargai 100.000, maka setiap hari tuyul akan menghasilkan uang 100.000, begitupun seterusnya, berdasarkan mahar tuyul ini. Untuk ritual pencurian uangnya, akan dijalankan pemilik tuyul dengan mengadakan tumpah sesajen yang ditata rapi pada piring bambu atau tampah. Tahu tampah kan? Tampah. Dilengkapi dengan bunga-bungaan untuk sajen dan juga darah ayam. Jadi si tuyul ini akan diteteskan darah ayam sebagai pembangkit tuyul dan juga menaruh mahar di atas sesajen sesuai harga si tuyul, agar tuyul tahu nih berapa nominal yang harus diambil. Dan pemilik tuyul ini juga harus siap nih menyusui tuyul ini. Bukan susu yang dihisap melainkan darah. Akibatnya, pemilik tuyul atau yang menyusui si tuyul, misalnya contoh istrinya ya, si istri ini lambat laun akan kurus kering, bahkan nafsu makan pun berkurang. Bibir pecah-pecah dan lingkar mata akan menghitam. Dan lama-kelamaan kalau nggak disudahi, yang menyusui pun akan meninggal. Makanan lainnya selain menyusui yaitu bunga-bungaan, bubur, dan juga darah ayam. Yang selanjutnya di sini yaitu pesugihan pertanian. Pesugihan ini hampir sama dengan pesugihan borok ya, yang dimana penganutnya ini wajib makan makanan basi setiap hari. Jadi kalau misalkan kamu masak nasi yang udah mateng, maka harus disiram air mentah agar nasi ini cepat basi. Penganutnya juga akan korengan, tapi korengannya di sini hanya pada kedua kakinya aja. Dan korengan ini akan berangsur-angsur setiap tahunnya.
Dan jika menjelang panen, maka koreng di kakinya akan semakin banyak basah, keluar nanah, dan juga darah. Penganutnya ini tidak boleh menggunakan baju yang bagus, harus baju yang enggak layak digunakan, kayak bolong-bolong atau compang-camping gitu. Pokoknya nggak layak lah. Nah, setiap pertanian yang dikelola ini tidak akan mengalami kegagalan, justru akan semakin banyak meskipun si penganut ini hanya memiliki lahan yang sempit. Pemilik juga diharuskan memiliki tempat khusus seperti lumbung yang besar, dan di dalam lumbung itu padi yang disimpan ini nggak boleh dihabiskan atau dijual semua. Jadi harus ada nih yang disisakan sesuai perjanjian. Si penganut juga ini dilarang untuk membuang makanan. Jadi membuang makanan sembarangan, bukan cuma dari pesugihan aja, emang kita pun nggak boleh gitu ya, semuanya nggak boleh membuang makanan sembarangan, mubazir nggak boleh. Dan di ritual di hari-hari tertentu yang dilakukan di lumbung atau rumah tampung hasil panen. Dan sesajennya seperti biasa ya, bunga-bungaan dan ditambah dengan kelapa hijau, kopi hitam, singkong bakar, dan kendi yang berisi pasir dan padi yang ditutup kain merah. Pemilik juga akan kehilangan janin jika hamil ya, sebagai tumbal pertanian, dan juga koreng di kaki. Dan semakin banyak koreng nih, tentu aja semakin banyak hasil panen. Duh, udah korengan, tumbal janin pula ya kan, yang ini nggak recommended banget nih yang ini. Udah gitu, gak boleh pakai baju bagus ya, lu percuma banyak duit kalau lu gak bisa pakai baju bagus, gak bisa hedon, gak bisa flexing. Apain lu pesugihan, lu tetap kelihatan kayak gembel gitu kan, misalnya, maaf ya, jangan tersinggung ya, maksudnya ngapain ya kan, pesugihan ngapain kalau yang pertanian ini. Kan pengen kalau misalnya orang kaya itu kan pasti ingin menunjukkan dirinya itu jauh lebih lebih berada gitu, bukan malah pakai baju bolong-bolong, pakai baju compang-camping, udah gitu korengan pula ya kan, udah gitu tumbal nyawa juga gitu. Aduh, ini sumpah dah, yang ini yang memilih ini tuh bener-bener otaknya kayaknya ada di luar gitu. Yang selanjutnya yaitu pesugihan monyet. Enggak, monyetnya enggak kalian ya. Pesugihan monyet. Pesugihan monyet ngujang juga ini meminta tumbal darah dan juga nyawa makhluk hidup sebagai imbalan. Tumbal tersebut tidak selalu manusia ya, bisa juga hewan seperti kambing, kerbau, ayam. Namun, jika ada tumbal manusia yang diminta, biasanya manusia tersebut adalah orang terdekat atau keluarga dari pelaku pesugihan tersebut. Mereka harus menuruti semua permintaan makhluk gaib. Apabila ada nih perjanjian yang dilanggar, maka pelaku pesugihanlah yang diambil makhluk gaib tersebut untuk dijadikan tumbal. Dan setelah selesai melakukan ritual, pelaku pesugihan akan dihadiahi monyet dan harus dirawat seperti hewan kesayangan. Dan monyet itulah yang menjadi perantara pelaku pesugihan dalam mendapatkan kekayaan secara cepat. Ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan monyet ini yaitu memiliki aura wajah yang gelap karena melakukan praktik ilmu hitam. Ada juga nih yang menyebutkan bahwa perilakunya ini mirip dengan monyet, karena sosok jin yang mereka sembah bisa masuk ke dalam raga pelaku pesugihan. Pelaku pesugihan memiliki aroma yang busuk dari tubuhnya. Gimana? Kalian mau melakukan pesugihan apa? Enggak dong. Enggak boleh ya. Enggak boleh melakukan pesugihan. Ingat, ini bukan review, ini hanya berbagi informasi aja, karena bisa lihat kan, bisa tahu sendiri kan, ada konsekuensinya dan ada hal-hal yang harus kalian lakukan. Apalagi yang tadi tuh yang bikin pengen mual, yang menjilati itu, ya ampun. Terus yang tadi juga tuh, yang ketiga ya, yang pesugihan pertanian, dimana kamu itu harus pakai baju compang-camping, kaki kamu borokan, udah gitu kamu juga harus menumbalkan nyawa gitu atau janin. Sama aja dong ya kan, kayak ya gua ngapain gua banyak duit kalau misalkan kaki gua aja nggak bisa sembuh, gua nggak bisa pakai baju yang bagus, gua nggak bisa flexing gitu kan, ibaratnya begitu ya. Tapi tolonglah, nggak usah pakai pesugihan segala, oke? Itu sama aja menyekutukan Allah. Menyekutukan, bener kan ya? Betul tuh, nggak boleh ya.
Ya sebangsat-bangsatnya jangan sampai menyekutukan Allah lah ya. Oke, segini dulu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Dan terima kasih udah nonton, dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.